Pancasila sebagai sistem etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kelas Administrasi Bisnis 2D. Di sini saya akan berbincang-bincang mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Nah, sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu etika. Etika adalah tingkah laku perbuatan manusia yang dinilai dari segi baik dan buruk. Oke, di sini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu narasumber, yaitu Ibu Anis Winani. Pertanyaannya, nilai-nilai apa saja sih yang terkandung di dalam setiap sila Pancasila itu, dimulai dari sila ketuhanan? Untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ini mengandung arti spiritual. Jadi bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia itu sangat percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti menjalankan semua perintah-perintah yang dijalankan sesuai dengan agama yang dianut. Sedangkan agama di Indonesia yang ada itu kan banyak sekali. Itu harus kita yakini keberadaannya. Lalu penerapan dari sila ketuhanan itu sendiri di lingkungan sehari-hari itu seperti apa? Karena agama di Indonesia itu banyak, kemudian yang satu sama yang lainnya yang dianut itu berbeda-beda. Contohnya adalah saling menghargai satu sama yang lain. Contoh, orang Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Kurban. Yang beragama lain pun menghargai dengan cara tidak saling mengganggu. Atau bahkan saling membantu, kadang membantu. Demikian juga kalau orang agama Islam, ketika orang agama lain menjalankan hari raya seperti Natal, seperti yang lainnya, orang Islam juga tidak saling mengganggu. Jadi itu antara lain saling menghargai satu sama yang lainnya sehingga kita hidup berdampingan. Untuk sila kedua, nilai yang terkandung di dalamnya itu apa saja, Bu? Kalau nilai yang kedua, nilai Pancasila sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini dimaksudkan adalah mengandung arti bahwa manusia itu harus dimanusiakan, harus beradab, harus humanis. Jadi menjadikan manusia itu lebih manusiawi lagi. Lalu penerapan di dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Kalau penerapannya misalnya kita memanusiakan manusia itu misalnya gini, ada orang yang seharusnya salah dikasih sanksi. Harusnya sanksinya berat banget, tapi karena sudah menyesali semua kesalahannya, terus tidak akan mengulangi lagi, sehingga sanksinya itu diperingan seperti itu. Atau yang bersifat sosial, misalnya ada orang miskin, nah, yang kaya untuk berusaha membantu, itu pun juga memanusiakan manusia. Jadi biar yang miskin itu tidak terlalu miskin dan yang kaya itu mau memberi pertolongan. Terus kalau sosial yang lainnya, kalau ketika ada bencana, kita juga rela memberikan bantuan yang kita punya. Kalau ada harta dengan harta, kalau dengan ada tenaga, kita bisa pakai tenaga, kita ulurkan tenaga kita untuk memberikan bantuan. Itu artinya memanusiakan manusia yang sebenarnya. Untuk sila yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu apa saja? Nilai untuk sila yang ketiga, persatuan Indonesia itu mengandung nilai solidaritas, rasa kebersamaan, kemudian cinta terhadap tanah air dan bangsa. Begitu. Terus penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalau di desa itu sekarang masih kelihatan banget yang namanya gotong royong. Contoh, kalau ada orang mendirikan rumah, tetangga itu biasanya tanpa disuruh mau datang untuk membantu, tanpa ada upah. Kemudian kerja bakti yang dilakukan apabila ada lingkungan yang kotor, apabila ada selokan yang mampet, itu masyarakat dalam hari-hari tertentu mengadakan kerja bakti. Demikian juga kalau ada orang punya hajat, entah itu bahagia, contohnya orang mantu, itu juga saling membantu tanpa dimintain tolong. Terus kalau ada orang keserikahan, itu udah ada paguyubannya sendiri untuk rela membantu tanpa langsung disuruh, langsung bekerja begitu saja. Nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam sila keempat sekaligus penerapannya? Untuk nilai sila keempat ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
mengandung dimensi nilai sikap saling menghargai, mau mendengarkan pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendaknya sendiri terhadap orang lain, sehingga usulan-usulan orang lain atau pendapat-pendapat orang lain ini selalu jadi pertimbangan, walaupun nanti keputusannya berdasarkan musyawarah bersama. Jadi keputusan yang diambil yang akan dijalankan adalah hasil dari musyawarah. Untuk sila kelima, nilai yang terkandung di dalamnya itu apa saja? Untuk sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang ada di dalamnya adalah mau peduli sama nasib orang lain itu diperlakukan sama, tidak dibeda-bedakan. Lalu penerapannya itu seperti apa? Penerapannya saya ambil satu contoh untuk anak-anak, untuk generasi muda, misalnya semua anak-anak bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan misalnya. Nah, untuk sila yang kelima ini pendidikan itu disamaratakan, baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Artinya bagi yang mampu mungkin ada iuran, yang tidak mampu juga iuran namun diberi bantuan. Misal dalam bentuk BSM, bantuan siswa miskin, atau dalam bentuk KIP, Kartu Indonesia Pintar. Jadi artinya ada orang lain atau dari negara, atau dari orang dari negara memberi bantuan bagaimana agar siswa yang tidak mampu itu juga bisa mendapatkan sekolah seperti mereka yang mampu. Dan haknya adalah sama. Contoh yang lain lagi di bidang kesehatan, semua warga Indonesia itu juga berhak mendapatkan kesehatan secara adil, tidak dibeda-bedakan. Misalnya dalam pelayanannya antara yang dapat BPJS sama yang membayar sendiri, bukan berarti ada perbedaan, tapi BPJS dan yang bayar sendiri pun ini diperlakukan secara sama, dirawat secara yang sama, diperlakukan sama. Dengan demikian keadilan itu benar-benar ada di sila yang kelima. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan berbangsa di Indonesia? Tantangan terhadap Pancasila sendiri itu sebetulnya berat banget. Apalagi di era seperti sekarang ini maksudnya ya. Di era kita sebut dengan globalisasi, semuanya serba mengglobal. Sedangkan nilai-nilai yang ada di Pancasila itu kalau bagi anak-anak generasi muda yang sebagian tidak memahami betul apa makna Pancasila, maka dianggap bahwa yang ada di Pancasila itu adalah sesuatu yang sudah lama, yang bersifat tradisional, yang sudah ketinggalan zaman, sehingga ditinggalkan oleh generasi-generasi muda. Ini tantangan yang paling berat adalah bagaimana caranya agar nilai-nilai etika yang ada di Pancasila itu tetap diteladani, dipakai oleh kaum muda atau yang kita sebut sekarang ini dengan kaum milenial. Nah, salah satu caranya adalah, saya ambil salah satu saja, itu adalah dengan menumbuhkan karakter. Nah, karakter yang bagaimana? Dari sekolah yang paling rendah, dari tingkatan TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, harusnya ditumbuhkan karakter-karakter yang konsep karakter itu adalah nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Contohnya karakter yang bertakwa. Nah, bertakwa ini menumbuhkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagaimana caranya agar pemuda ini atau golongan milenial ini benar-benar punya satu keyakinan yang dianut dan benar-benar diyakini sehingga menjalankan semua yang benar-benar benar dan menjauhi semua yang salah-salah. Kemudian karakter apa lagi? Karakter yang benar-benar beriman, jujur, kemudian punya jiwa yang sosial, dan tidak kalah pentingnya adalah karakter yang tanggung jawab. Bertanggung jawab, minimal tanggung jawab pada dirinya sendiri. Syukur kalau untuk keluarga dan untuk masyarakat di sekitarnya, lebih luas lagi untuk bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Ini saya kira karakter-karakter yang harus ditumbuhkan, sehingga nanti karakter-karakter ini kalau sudah tumbuh, generasi muda itu mau menjalankan semuanya dengan ikhlas, insya Allah nanti generasi Indonesia yang akan datang ini benar-benar generasi yang Pancasilais sejati, sehingga tetap menjaga keutuhan dari NKRI. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia?
Karena Pancasila itu kalau dalam penjabaran sehari-hari itu akan digunakan sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sebaiknya memang tidak lepas dari etika yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Contohnya di sini kan ada yang namanya moral, ada yang namanya nilai, ada yang namanya norma. Di dalam norma itu pun juga ada banyak macamnya, misalnya seperti norma agama, norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan. Jadi mengandung banyak norma-norma ini. Kalau kita coba ambil satu saja dari sisi norma kesopanan. Nah, bagaimana apa itu etika sopan dan santun. Misalnya generasi muda kepada generasi yang lebih tua. Bagaimana generasi muda menghargai yang lebih tua. Yang lebih tua pun juga bisa ngomong sama generasi yang muda. Ini saya kira juga sudah ada dalam masyarakat, dan di dalam masyarakat itu tumbuh nilai. Nah, di norma ini ada nilainya. Salah contohnya kalau ada siswa atau siswa sekolah SD, SMP, SMA kebetulan nggak terlalu sopan, nah itu nilainya dari masyarakat akan, waduh bocah kok seperti itu toh. Nah, kalau ada anak yang sopan, baik, nilainya nanti akarnya nilainya kan juga, wah itu anaknya siapa, nilainya bagus banget, sopan banget, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi satu sama yang lainnya ini saling berkaitan antara norma, nilai sama moral. Nah, itu saya kira jadi Pancasila ini dipakai sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Pertanyaan yang terakhir, seberapa penting sih Pancasila itu sebagai sistem etika? Kalau menurut saya nih, Pancasila sebagai sistem etika ini sangat penting sekali, karena Pancasila itu akan dipakai sebagai landasan ideologi bangsa dan terus selalu sebagai landasan ideologi satu bangsa yang akan mengatur perilaku kehidupan di masyarakat sebagai anggota masyarakat, kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara di Indonesia. Jadi Indonesia kalau agar tetap jaya menjadi negara yang satu kesatuan utuh dari berbagai macam pulau-pulaunya yang nanti akan tetap menjadi kesatuan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, maka harus tetap menganggap Pancasila ini harus sebagai satu landasan ideologi bangsa. Itu saya kira dari saya. Terima kasih atas berkenannya Ibu sebagai narasumber saya. Jadi kesimpulannya, etika dalam Pancasila merupakan tata laku yang berdasarkan penilaian baik atau buruk pada nilai-nilai Pancasila untuk mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.